Hai Sobat Klik Dokter, aku Haifa, psikolog klinis dewasa. Nah, kita masih memperingati International Women's Day. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih seorang perempuan nih kita bisa speak up terutama ketika mendapatkan kekerasan, baik itu kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik dan verbal. Nah, hari ini aku gak sendiri, aku ditemenin sama artis yang kayaknya semua orang udah tahu ya. Dan pasti rindu sama ketawanya tuh kan, belum mulai udah ketawa. Siapa lagi kalau bukan Enzi? Hai Enzi. Halo, kenapa ya aku ya? Aku sering banget loh diajak ketemu orang, gak bisa diajak ketemu, diajak gimana sih kak? Diajak ngobrol langsung ketawa. Diajak ngobrol sama orang atau diajak foto, terus habis itu dibilang ngomong, Enzi ketawa dong. Gak bisa ketawa, tapi sambil ketawa. Kayak tapi kenapa? itu bagus loh, kasih vibes positif, kita langsung kayak happy juga ya bawahnya. Makanya Anyway, kemarin aku lihat kamu kayaknya abis ini ya meluncurkan film online ya. iya. Congratulations. Terima kasih loh. Nanti abis ini aku nonton deh. Nonton Berarti ya? makin sibuk dong, udah jadi presenter, jadi artis, jadi apa lagi nih kesibukannya sekarang? Iya ya, kok kerja mulu ya? Iya, kayak kapan mainnya sih? Kok kerja terus ya gitu? Apa sih yang dicari gitu? Apa sih yang dicari? Bisa main gak sih kalau jadi Enzi itu? Bisa, tadi aku habis berenang. Oh, bisa berenang. curhat. Itu mainnya Enzi ya? Iya. Hangout Iya gak? juga ya. Hangout lah. Oh gitu, jadi sekarang aktivitasnya apa? Boleh dong kita tahu Enzi story-nya tuh sehari-hari kayak apa sih? Aku seperti kalian kok, Oh, aku tetap gitu. bermain sosial media gitu. Wow. Aku masih kerja juga. Cuman kalau misalkan ngomong kerjaan, aku masih reguler itu night show pastinya. Pasti. Terus aku kayak masih sekarang mau mulai karena aku kangen acting, jadi aku mulai syuting film. syuting. Wow, makin sibuk dong. Ya, alhamdulillah ya. Kita mencari pundi-pundi Wah. untuk keluarga cie gitu. Terus apa lagi? Iya, terus aku juga masih ada bisnis kuliner juga. Wow. Lagi belajar untuk bisnis, aku masih kuliah juga. Jadi lumayan menyibukkan diri lah gitu. Super sibuk ya, itu jadi multi talenta, semua bisa. Gimana dong Enzi nih? Allah, amin ya multi talenta. Amin. Amin. Nah, tadi kata Enzi juga lagi masih sibuk ya dengan media sosial, dan aku lihat juga cukup aktif ya di Instagram ya kan. Followersnya juga banyak ya kan Enzi. Ada nggak? aku beli loh. Oh iya, di mana belinya? Enggak ya. Jadi pengen ikutan enggak ya? Enggak, aku nggak beli. Nggak mungkin lah Enggak. seorang Enzi kan ya. Tapi kalau misalnya jadi Enzi gitu kan, public figure, orang kan liatnya kayak wah dia enak nih, dikenal banyak orang, banyak fansnya nih, pasti banyak dipuji-puji. Tapi pernah nggak sih sebenarnya seorang Enzi Storia ini punya pengalaman tidak menyenangkan ketika menggunakan sosial media? Pernah lah pastinya, karena nggak harus artis ya, maksudnya Betul. nggak harus yang pekerjaan kayak aku gitu, tapi orang biasa, teman-teman aku pun juga pasti pernah mengalami hal serupa gitu. Kalau di sosial media mungkin gini, kalau flashback ke belakang, Enzi yang dulu tuh Enzi yang dahulu bukan Humor ya emang. maaf ya, kita bawa cair aja. Kita jangan Karena obrolannya serius nih gitu. kan ketawa ya emang Enzi nih, oke. Astagfirullahaladzim, Enzi udah ini loh, udah blow banget nih rambutnya. udah ini banget ya, udah anggun ya sebenarnya hari ini. Iya, ayo dong Enzi, elegan, bisa. Jadi Enzi yang dulu tuh Enzi yang insecure banget, Enzi yang apa-apa tuh kayaknya tidak percaya diri lah sama bentuk badan aku, bentuk tubuh aku, terus abis itu takut salah ngomong apa segala macam gitu, terus bahkan ketawa aku aja yang mungkin sekarang menjadi berkah untuk aku aja. Betul. Dulu aku insecure banget. Wah, gitu. serius? Jadi mungkin aku yang dulu tuh se-insecure itu sampai aku tuh tidak berani memposting foto-foto atau segala sesuatu yang sekiranya tuh sebenarnya aku pengen aja posting. Contoh misalkan aku pernah posting aku lagi di pantai gitu ya, atau enggak aku lagi berenang sama teman-teman. Aku mau posting satu hal yang emang momennya menyenangkan buat aku aja tuh aku mikir berjuta-juta kali gitu. Karena apa sih? Karena ternyata pernah aku ngeposting sesuatu yang sebenarnya biasa aja banget. Baju aku juga nggak yang kebuka yang gimana gitu, tapi komentar-komentar netizen itu cowok-cowok tuh banyak yang berkomentar yang pervert gitu loh, yang kayak Contohnya kayak apa? contohnya kayak zoom misalkan gitu. Terus atau oke. enggak kayak wah apa ya, kayaknya menonjol tuh tapi bukan bakat. Kayak gitu. Maaf banget, gue tahapannya emang udah mentertawakan hidup. Kayak, jadi di komentar kayak gitu pengen ketawa, cuman aduh kenapa sih, tapi ketawa-ketawa sebenarnya kepikiran. Ada dampaknya ya? Ada dampaknya. Iya. Jadi aku akhirnya nggak percaya diri untuk ibaratnya di pantai aja aku nggak percaya diri untuk pakai baju renang. Wow. Kayak gitu. Tempat umum ya padahal. Tempat umum padahal. Terus
Iya, hal-hal yang kayak gitu yang lumayan kena ke aku. Terus aku pernah juga dapat DM yang kan aku suka bacain DM ya, aku suka interaksi langsung sama teman-teman yang nge-follow aku. Tapi walaupun aku nggak harus posting ya, kayak aku ngebales DM-nya siapa, terus aku posting, aku screenshot, aku posting gitu, kayak biar orang tahu kalau aku tuh ngobrol sama mereka, kan nggak gitu juga. Nah pernah aku lagi ngebuka-buka DM aku, itu ada salah satu orang yang ngirimin foto, terus kan kita kan harus klik dulu ya fotonya baru kita bisa lihat gitu. Dia ngobrolin sesuatu kayak Enzi makasih ya lah segala macam-macamnya, terus ada foto, aku klik ternyata itu fotonya kemaluannya dia. Wow. Gitu, jadi kayak wah itu shocknya setengah mati, mau nangis. Pasti kaget banget ya. Wah, aku sekarang bisa ketawa-ketawa, pada saat itu sih gue lempar handphone gue ya, kayak saking kagetnya ya. banget aku ngerasa kotor, aku benar-benar kayak ngapain hari itu aku Hari ini Enzi bisa ketawa tapi pada saat itu mungkin sedih ya, jadinya takut dan aku sedih bener-bener ya. kayak terdiam gitu, kayak hari ini aku ngeliat sesuatu yang aku gak pengen lihat, tolong gitu loh. Maksudnya kayak itu tuh kurang ajar loh, maksudnya kayak itu tidak baik banget, kayak ngapain itu bener-bener, maksudnya itu sering gitu kayak gitu. Sering terjadi sama Enzi? Sering. Wow. Jadi ada fitur di Instagram yang kita tuh bisa ngeliat orang yang nge-tag kita. Jadi kayak ya aku suka ngelihat aja siapa yang nge-tag kita, kadang-kadang aku repost, itu kan bentuk apresiasi aku untuk orang-orang yang ngedukung aku ya, yang nge-support aku gitu. Cuma aku minta maaf banget ya kalau ketawa kayak gini tuh boleh diedit kasih. Tapi ada orang yang punya mekanisme pertahanan dirinya kayak gitu. Ya udah oke. Kayak kalau awkward, kalau takut gitu jadi malah ketawa. Itu mekanisme pertahanan diri. Biar itu tuh kayak gitu emang nggak jadi satu yang besar, padahal sebenarnya itu besar buat dia gitu. Iya. Iya, jadi hari itu aku ngebukain, emang aku suka ngeliat orang-orang yang mention aku buka-buka, ternyata ya ada yang mention dia di close friend-nya dia, mention alat kelaminnya dia juga. Terus shock banget, kayak bener-bener dia tuh nggak tahu ya, kalau aku tuh pas lihat itu bener-bener yang mau nangis, karena kenapa ya gitu, Kenapa terjadi sama kamu gitu. Iya, itu kenapa ya, apa sih yang dia mau. Jadi bingung ya, apa sih sebetulnya ada di benak si pelaku. Tapi karena aku pernah mengalami itu zaman aku dulu sekolah di angkot gitu, di angkutan umum, itu kan apa tuh namanya tuh, ada jenisnya tuh namanya. Iya, namanya eksibisionisme. Iya itu, jadi dia menunjukkan alat kelaminnya dia di tempat umum ya. Iya betul, dia mendapatkan kenikmatan ya dari situ, dan itu banyak terjadi. Tapi aku pernah mengalami itu juga waktu zaman-zaman aku SMA sekolah gitu. Oke, jadi kalau dari cerita Enzi mungkin aku potong dikit Enzi. Banyak juga ya sebenarnya kejadian-kejadian tidak menyenangkan yang Enzi terima, baik itu dari stranger, kebanyakan dari stranger ya berarti Enzi. Stranger sih. Strangers. Dan sebenarnya apa yang Enzi sampaikan tadi itu termasuk ke dalam pelecehan seksual loh. Meskipun tadi ada yang nggak secara verbal ya Enzi ya. Mereka nggak menyakiti kamu secara fisik kan sebenarnya. Wah itu kena mental sih. Tapi sebenarnya ada dampaknya loh ke Enzi. Nah teman-teman ini jadi menarik banget ya, bahwa ternyata dari Enzi pun kita bisa lihat bahwa insecurity itu munculnya bukan tiba-tiba loh, tapi dari komentar-komentar orang-orang di sekitar. Salah satunya adalah ketika komentar itu bersifat melecehkan. Nah sedikit kita membahas yang namanya pelecehan seksual. Mungkin aku jelaskan sedikit ya. Kadang orang sering mengatakan pelecehan seksual gitu, tapi areanya abu-abu. Kadang kita juga sering loh dilecehkan, tapi kita nggak sadar bahwa itu kita tuh dilecehkan secara seksual gitu. Aku pernah baca bahwa 1 dari 3 perempuan itu setiap harinya pernah dilecehkan secara seksual. Berarti kan banyak banget ya. Dan aku juga punya data lain yang nanti aku akan sampaikan juga. 93% orang tuh nggak pernah ngelaporin loh pelecehan seksual, terutama yang secara verbal. 93% itu banyak banget. Banyak banget loh. Ya, dan mungkin bisa jadi faktornya adalah kebingungan. Tapi di sini aku mau menjelaskan sedikit ya. Apa sih pelecehan seksual itu? Memang areanya abu-abu. Tapi yang namanya pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu ketika ada aktivitas yang berkonotasi seksual, baik itu fisik maupun non fisik ataupun verbal, yang ditujukan kepada seseorang yang sebenarnya orang itu tuh nggak mengharapkan. Jadi mereka nggak mengharapkan, terus juga tidak ada persetujuan, bisa jadi ada paksaan dan menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak menyenangkan. Kayak Enzi tadi nih, ada perasaan kaget, takut gitu, jadi kayak nggak, ini kenapa ya sama aku, merasa akhirnya menyalahkan diri sendiri mungkin ya pada sebagian orang. Nah itu disebut dengan pelecehan seksual gitu. Dan bentuknya macam-macam, tadi Enzi udah sempet sampein. Ada yang tadi yang digital tuh menarik banget loh Zi, karena ternyata dari beberapa survei kekerasan seksual secara digital atau cyber sexual harassment itu semakin sini semakin meningkat. Contohnya kayak yang Enzi tadi, nyebarin foto kelamin ke orang lain, terus juga ada juga yang komentar-komentar yang sifatnya menyudutkan atau merendahkan atau mengejek anggota bagian tubuh lain kayak gitu. Nah kita nih sebagai perempuan juga, mungkin teman-teman Klik Dokter yang nonton mesti paham juga
apa aja sih yang termasuk ke dalam tipe-tipe pelecehan seksual? Ya nggak sih? Iya, harus tahu, karena itu maksudnya gini, orang udah banyak tahu tentang pelecehan seksual, tapi sebenarnya dia tuh nggak sadar kalau itu tuh terjadi sama dia. Karena taunya mungkin yang fisik aja, yang udah bentuknya ya kekerasan fisik gitu misalkan, tapi sebenarnya verbal tuh juga berpengaruh besar loh untuk kitanya gitu. Dan orang tuh kalau dengernya kekerasan seksual tuh langsung yang diingat apa sih? Pemerkosaan. Iya. Fisik lah, apa dicium paksa atau dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya banyak loh hal-hal kecil yang sehari-hari mungkin kita sering amati juga. Kayak contoh tadi digital udah ya. Aku coba kelompokkan pelecehan seksual tuh jadi 4. Ada digital, ada fisik, non fisik, dan juga ada verbal. Yang verbal kita tahu lah pasti kata-kata merendahkan gitu. Atau mengancam misalnya pasangan kayak, kamu kalau nggak mau berhubungan seksual sama aku putusin loh, kayak gitu. Aku akan bertanggung jawab kok kalau misalnya kita berhubungan seksual dan kamu hamil gitu. Itu termasuk loh ke pelecehan seksual karena itu bentuk manipulatif kan sebetulnya. Iya, lagi banyak tuh yang gitu ya. Banyak banget ya sih kan. Terus juga secara fisik gitu. Tadi verbal udah, secara fisik ya orang bisa lihat lah apa meraba, menyentuh gitu. Dan satu lagi non fisik nih, yang ini juga sering banget kita amatin, yang kayak gesturnya kayak lagi jalan ada orang misalnya, ya paling sering terjadi cowok ke cewek lah ya, mengamati atau enggak siul. Nah bener banget, sering gak sih? Aku aja sering loh itu disiulin zaman dulu ya sama gitu. Aku juga cewek gitu kan, catfish gitu. Betul banget, dan itu adalah bagian dari pelecehan seksual. Nah bener-bener nih Sobat Klik Dokter, kita mesti paham supaya kita juga bisa mencegah hal itu terjadi sama kita dan orang-orang di sekitar kita ya Zia. Aku pernah kejadiannya waktu itu lagi di Bali. Terus aku lagi sama teman-temanku, terus kita lagi di pantai, lagi tiduran gitu ya, lagi biasa aja, benar-benar kayak lagi baca buku apa segala macam. Tiba-tiba itu pantainya tuh udah yang benar-benar private, yang sepi gitu. Ada satu orang datang, fotografer. Dia pertama foto-foto pemandangan nih, laut. Tiba-tiba dia dari jauh nih foto-foto, tiba-tiba dia mengarah ke arah aku dan teman-teman aku, foto kita. Itu aku tuh tipe orang yang lumayan bisa speak up. Aku ya tipe yang kayak aku notice ada orang yang kayak foto-fotoin aku dari jauh, aku liatin kok dia udah mulai pindah posisi yang ke arah semakin dekat sama kita. Itu kan tempat umum, semua orang tuh bisa ke situ. Cuman emang itu jarang banget orang ke pantai itu. Akhirnya yang aku lakukan adalah ketika aku ngerasa tidak nyaman, kalau gue diem aja, gue nggak tahu dia beneran fotoin kita apa enggak, atau misalkan ada bagian-bagian tertentu yang dia zoom atau nanti bisa jadi bahan sesuatu, itu aku nggak mau kan itu terjadi, walaupun itu juga nggak bisa aku kontrol ya. Akhirnya aku samperin orang itu. Aku datang, terus dia udah cukup berumur, kayak, Pak maaf tadi saya ngelihat Bapak foto-foto ke arah kita, apakah kita menjadi objek dari foto yang Bapak ambil atau enggak. Terus dia bilang enggak, saya nggak fotonya, saya foto pemandangan. Dia akan berusaha untuk mengelak lah, menutupi gitu. Sampai akhirnya aku memaksa untuk kayak, boleh saya lihat kameranya, maksudnya saya boleh lihat hasil foto-fotonya. Dan bener pas kita lihat dia kayak maksa, kayak dia nggak mau. Terus habis itu kalau Bapak punya hak untuk memfoto apapun itu, saya juga punya hak untuk melihat ada foto saya atau enggak. Aku bilang kayak gitu. Terus kayak ya udah, dia akhirnya mau nggak mau ngasih, karena aku kekeh dan aku tegas. Akhirnya dia mau ngasih kameranya. Pas aku lihat bener kayak ada foto-foto aku juga di situ. Oke, dan untung banget Enzi bisa speak up ya di situ. Iya, maksudnya itu salah satu contoh yang untung aku bisa speak up. Kalau enggak gitu kan, dan bener emang kekhawatiran aku terjadi gitu. Aku kan bisa aja yang kayak, nih kan bener kan Pak fotonya gitu kan. Cuman menurut aku udah cukup untuk kayak gue udah bisa berani ngomong, dia udah ngasih kesempatan aku bisa ngelihat fotonya, aku bisa hapus foto itu. Udah cukup di situ. Aku cuma bisa bilang sama dia, Pak, setiap orang itu punya privasinya, setiap orang tuh berhak untuk melakukan apapun di aktivitas apapun di tempatnya. Gue bilang, misalnya kayak aku kan lagi sunbathing apa segala macam gitu ya. Tapi juga maksudnya jangan melakukan ini karena harus selalu izin dulu kalau foto-fotoin orang gitu. Terus kayak aku lebih kayak ngasih tahu ke dia kalau hal ini tuh tidak baik dan seharusnya tidak dilakukan gitu. Dan menurut aku dia lumayan kena sih digituin, daripada aku marah-marah yang kayak saya tuntut ya Pak gitu. Pesannya belum tentu masuk. Tapi aku kayak ya ini merugikan orang lain loh dengan apa yang Bapak lakukan gitu. Wow. Sebenarnya tindakan Enzi itu satu hal yang harus banget diapresiasi, karena nggak semua orang bisa berani untuk menyampaikan ketidaksukaannya sama orang lain gitu. Dan apalagi di sini kita lihat loh cara Enzi menyampaikan tuh bisa dicontoh banget ya Zi. Kamu di situ kan caranya nggak marah-marah, tapi pelan-pelan dulu minta barang bukti, kemudian
Enzi juga memulainya dengan kayak saya nggak suka gitu, tidak apa ya, tidak menegur bapak itu kemudian menyudutkan bapak itu ya. Dan itu suatu hal yang menurutku perlu diapresiasi, dan Enzi juga mungkin bisa dicontoh sama teman-teman sendiri. Iya, mungkin maksudnya kalau ini ya siapa tahu teman-teman ada yang nonton video ini terus mengalami hal kekerasan seksual secara verbal, non verbal, fisik ataupun tidak fisik, itu mereka ngerasa kayak gimana caranya gue bisa ngomong ya, gue nggak enak nih, apalagi itu datangnya dari orang terdekat, pasangannya mungkin, atau temennya yang suka bercandaan tapi porno gitu loh bercandaannya. Kan sekarang udah sesimpel itu ya ngomong-ngomong masalah kayak gitu, tapi merasa tidak nyaman. Bisa kok kalian ngomong, tapi gimana cara bahasa kalian aja menyampaikannya. Betul, setuju banget gitu. Jadi mungkin bisa diawali, ada orang yang kayak gue nggak bisa ngomong orangnya gitu, melalui tulisan tuh nggak apa-apa loh. Betul. Kalian bisa baca dulu tulisan yang kalian udah buat, kalian cerna lagi ini layak dikirim atau enggak, kayak gitu. Jadi banyak kok caranya, tapi menurut aku nggak ada yang salah untuk ngasih tahu apa yang membuat kalian itu tidak nyaman. Gitu. Betul. Dan bener kata Enzi, semua itu tergantung kepada pemilihan bahasa dan cara bagaimana kita menyampaikan. Terkadang banyak orang takut untuk menyampaikan, mungkin ya pada kasus-kasus yang sifatnya mungkin terjadi sama teman dekat gitu, takut konflik, takut menyinggung gitu kan. Tapi sebenarnya hal itu tuh bisa diminimalisir dan dengan cara yang Enzi sampaikan tadi. Nah, aku jadi penasaran sama Enzi. Enzi ini memang dari kecil itu punya personality yang tegas, kemampuan untuk komunikasi asertif nih dalam psikologi sebutannya ya, kemampuan untuk menyampaikan apa yang kita rasakan kepada orang lain, tapi juga menghargai pendapat orang lain nih yang tadi Enzi lakukan. Nah, itu tuh sesuatu yang emang Enzi rasa dari kecil Enzi seperti itu, apa sesuatu yang sebetulnya Enzi latih? Aku yang kedua, yang Enzi latih. Oh gitu. Enzi kecil tuh nggak bisa ngomong, maksudnya gini, kayak apa yang aku rasakan, kalau misalkan ada aku ngerasa kayak tersudutkan, atau aku juga dulu korban bullying juga, maksudnya kayak karena aku beda kan, bentukan aku kan kayak bule gitu, maksudnya beda sama teman-teman yang lain, sedangkan aku sekolahnya di sekolah negeri yang kayak gitu, jadi aku ngerasa aku kok beda ya apa segala macam gitu. Terus aku ya udah jalanin aja, ikutin aja, dan banyak hal-hal yang ternyata tidak nyaman di hati aku, tidak nyaman buat diri aku nggak nyaman sama fisik aku sendiri gitu. Jadi aku belajar ketika aku makin besar, makin dewasa, kok rasa yang tidak nyaman ini makin lama makin bertambah, makin besar rasanya, dan gak ada yang bisa nyelamatin diri aku sendiri. Walaupun aku udah cerita sama teman, aku udah cerita sama orang tua, rasa tidak nyaman ini masih ada. Oh, aku akhirnya sadar itu semua akan berhenti ketika diri aku sendiri yang nyelamatin aku gitu. Jadi kayak caranya gimana sih? Dengan speak up, dengan ngomong, dengan ngungkapin apa yang membuat aku tidak nyaman, apa yang aku tidak suka yang tadi itu. Jadi aku melatih itu, dan ketika aku melawan rasa takut aku, disitulah aku akhirnya mulai nyaman sama diri aku sendiri. Oke, jadi semua dimulai dari latihan ya, mungkin dari latihan dari hal-hal yang sifatnya sederhana dulu, terus lama-lama semua jadi kebiasaan akhirnya. Akhirnya bisa. Maksudnya maaf ya aku potong. Sampai sekarang pun aku tuh tipe orang yang kalau marah ataupun tidak suka akan sesuatu, kayak ngomongnya by chat. Gitu. Karena aku tidak suka konflik, tidak suka perdebatan, tidak suka sesuatu yang kayak marah-marah, emosi gitu-gitu. Aku tuh paling yang nganggupinnya sampai rumah baru kayak, jadi gini, hari ini aku gini. Aku lebih milih ngetik, ngomong lewat tulisan. Mungkin ada orang yang kayak, kalau nggak ngomong sih tadi pas ketemu sama gue, ya gue berusaha untuk akhirnya bisa berani untuk ngomong secara langsung dengan tata-kata bahasa yang baik. Tapi kalau aku tahu kemampuan aku belum nyampe di sana, daripada akhirnya aku tidak tersampaikan apa yang aku mau, apa yang mau aku omongin, mendingan aku by tulisan. Yaitu nggak usah peduli omongan orang, aku tahu aku mampunya di mana, apa yang menyelamatkan diri aku, ngomongnya by chat, ya udah aku by chat gitu. Gitu sih. Jadi sama kayak misalkan tadi balik lagi ke media sosial, aku tidak nyaman dengan DM orang yang tiba-tiba ngirimin foto alat kelaminnya dia, atau aku ngepost foto apa tiba-tiba aku nggak suka banget, dan aku membaca loh komen-komen kalian guys, aku baca komen-komen kalian, aku baca DM kalian. Jadi aku mengkurasi followers aku mendingan followers aku sedikit tapi berkualitas daripada yang banyak tapi aku membiarkan mereka untuk komentar apapun gitu. Jadi aku benar-benar aku delete aja ketika ngomongannya udah nggak sopan menurut aku
aku delete atau enggak aku block. Aku tidak sungkan untuk ngeblok orang. Wow. Menurut aku kayak kita harus berdiri untuk diri sendiri ya, berdiri untuk diri sendiri, harus mulai kayak ya punya boundaries mungkin ya. Punya boundaries, dan kita punya hak kok untuk memilih dan apa yang kita suka gitu orang berkomentar gitu. Betul. Nah, yang tadi Enzi lakukan sebenarnya suatu hal yang sebetulnya sebaiknya kita bisa lakukan juga, dan mungkin siapapun harusnya bisa melakukan itu. Cuma terkadang kita ini agak takut untuk memulainya. Semua karena pada dasarnya aku percaya sih setiap orang itu tidak lahir dengan kemampuan untuk berbicara atau berkomunikasi secara asertif. Semua orang tuh belajar. Ada yang belajar dari lingkungan keluarga yang emang kasih kesempatan misalnya orang tuanya untuk kita berdiskusi. Tapi ada orang yang memang lahir dalam keluarga yang terbiasa tuh satu arah, anak nggak terbiasa untuk mengungkapkan pendapatnya kan. Jadinya akan sangat sulit untuk anak mengungkapkan pendapat pada lingkungan yang lebih luas. Karena sebetulnya di lingkungan keluarga kan lingkungan terdekat ya. Lingkungan terdekat aja dia nggak merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya. Gimana di lingkungan yang lebih luas. Nah, tapi bukan berarti teman-teman ini nggak bisa mengubah hal itu. Karena ternyata Enzi Story aja dulu nggak tiba-tiba begini. Iya. Aku pun berproses. Aku juga bukan dari keluarga yang bisa diskusi apapun gitu. Maksudnya bener yang kayak satu arah gitu kayak. Ya mungkin orang aku juga udah mau 30 tahun ya. Mungkin orang tua aku itu tipe yang kolot yang dari zaman dulu yang gitu. Direktif ya, biasanya ngasih tahu apa-apa tuh. Kalau sekarang kan lebih terbuka nih. Kalau aku lihat ya gitu, anak-anak kecil sekarang juga lebih kritis gitu. Jadi dia emang diajarkan untuk mengungkapkan rasa cinta, mengungkapkan rasa tidak sukanya dia tuh semuanya secara langsung gitu. Betul. Dan diterima karena kita udah penuh dengan edukasi gitu. Tapi kan edukasi kan terus berkembang ya. Jadi ya nggak bisa dipungkirin, emang kita harus proses yang kita laluin. Betul banget, itu proses yang harus dilaluin, dan ya kita semua orang ya pasti bisa latihan ke arah sana. Apa yang bisa dilakukan kalau dari cerita Enzi memang ketika kita balik dikit Enzi, tadi kan Enzi ada peristiwa-peristiwa yang nggak menyenangkan dalam proses berkembang menjadi Enzi yang sekarang ya, dari bullying dan lain sebagainya. Ada orang yang bisa memproses pengalaman tersebut seperti Enzi memproses dengan baik gitu ya. Mungkin juga ada dukungan dari orang-orang sekitar dan lain sebagainya ya. Jadi dampak yang ditimbulkan itu bersifatnya sementara dan dia akhirnya berani untuk speak up. Tapi memang ada orang-orang yang justru dampaknya itu masih terasa sampai sekarang dan justru membuat dia jadi terhambat nih dalam menjalankan aktivitas sehari-hari gitu. Tapi apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman? Yang pertama, kalau memang misalnya teman-teman tumbuh dari keluarga yang tidak terbiasa untuk mengungkapkan pendapat dan tidak terbiasa, kadang kalau zaman dulu nih kita nangis gitu, jangan nangis gitu ya kan, cengeng nih katanya gitu. Padahal kemampuan untuk mengenali emosi sendiri itu salah satu kunci supaya kita ini bisa mengemukakan pendapat sama orang lain gitu. Karena kalau misalnya kita sendiri nggak paham nih apa yang bikin kita marah ya, apa yang bikin kita sedih ya, gimana orang lain juga bisa paham. Jadi kuncinya sebelum teman-teman mau speak up, teman-teman pahami dulu dan kenali dulu sih sebenarnya emosi apa yang sedang aku rasakan. Oke, misalnya ada orang yang kayak ya kita misalnya sehari-hari ada teman yang ngasih humor yang sifatnya melecehkan, misalnya lo gendut banget sih gitu, atau kalau zaman dulu sorry ya sekarang nanya ukuran BH lo berapa gitu ya kan. Nah, sebelum saya teman-teman emang sulit nih untuk mengungkapkan, gak apa-apa katain sih, caranya bisa ditulis. Apa sih yang teman-teman rasain waktu itu? Apakah sedih, apakah marah, apakah kecewa? Jadi kenalin dulu nih emosi yang dirasain apa. Terus kedua, pahamin kenapa ya saya tuh merasa marah di situ. Apakah karena saya merasa dilecehkan atau karena apa gitu. Tulis deh kalau teman-teman tidak terbiasa untuk mengungkapkan secara lisan. Yang ketiga, teman-teman latihan kayak Enzi tadi. Kalau misalnya teman-teman pengen ngungkapin sama orangnya, teman-teman tulis dulu terus latihan dulu. Nah, kalau memang sudah siap, bisa diungkapkan ke orangnya. Tapi kalau belum siap, at least teman-teman sudah belajar dulu untuk bagaimana memahami emosi sendiri dan bagaimana meriliskan emosi. Itu juga ya. Meriliskan emosi itu penting, dan bagaimana selanjutnya teman-teman harus bersikap ketika dihadapkan pada situasi itu. Nah, penting juga nih kalau kita mau mengemukakan pendapat seperti Enzi itu menggunakan I statement. Jadi instead of kamu tuh gini loh, mulailah dengan aku merasa dilecehkan dengan kamu mengatakan seperti itu. Jadi kita lebih mengutarakan ke orang lain bahwa kita ini punya hak untuk menyuarakan bahwa kita ini nggak suka diperlakukan seperti itu. Aku tuh biasanya misalnya ketawa-ketawa, terus ada orang bercandaannya aku nggak suka kasar banget, yang kasar seronoh gitu. Aku bisa yang kayak cuma ngeliatin doang, dari yang biasanya Enzi kayak bisa yang kayak gitu loh, ngerti nggak? Ada gesture aku yang menunjukkan gue nggak nyaman. Okay. Nah, gitu ada yang kayak gitunya sih gitu. Kalau udah keterlaluan ya gitu.
Oke, orang pasti akan notice kok, maksudnya kayak ya itu tadi sih ya, mungkin emang bener kan yang kata yang kamu ya Haifa, nggak semua orang bisa menjaga dirinya sedemikian rupa, karena banyak juga yang aku tahu kejadian ketika dia akhirnya dilecehkan gitu, korban itu tidak bisa berbuat apa-apa, shock. Betul. Mungkin kan. Terus kadang-kadang kalau misalkan dia speak up dibilangnya dia lebay, Betul atau banget. dia orang-orang jadi nggak percaya apa segala macam. Itu tuh banyak banget yang kayak gitu. Iya, betul. Dan nyambung kayak Enzi tadi ya, tadi Enzi bilang ada yang nggak berani speak up gara-gara shock. Ini aku punya konsep yang mungkin perlu dipahamin kita semua, ada namanya konsep tonic immobility. Jadi konsep tonic immobility itu respon biologis tubuh kita yang kita nggak sadarin dan kita nggak bisa kontrol ketika kita dihadapkan pada situasi yang mengancam dan bikin kita tuh jadi takut, sangat ekstrim takutnya. Jadi ibaratnya kita nge-freeze, kayak kita misalnya diapain ya sama orang gitu, terus kita nge-freeze nggak bisa ngapa-ngapain. Ada kan masa dimana orang tuh saking takutnya atau saking ekstrimnya, misalnya pelecehan seksual yang dia dapatkan, akhirnya bukannya dia teriak, bukannya dia nonjok orangnya, bukannya dia lari, tapi dia diem aja. Dan dari situ orang kadang nggak paham bahwa itu tuh adalah respon yang normal gitu loh, Zi. Ada orang dari situ nih, ketidakpahaman orang tentang konsep itu akhirnya melahirkanlah yang namanya blaming the victim atau victim blaming. Jadi ketika orang cerita nih kayak Enzi tadi disalahkan akhirnya, terus kenapa pada saat itu lo nggak ngelawan aja? Nggak nonjok aja. Ternyata nggak sesimpel itu. Karena ada respon biologis tubuh yang seperti itu. Dan akhirnya bikin orangnya juga jadinya menyalahkan diri sendiri, kayak oh iya ya, jangan-jangan itu karena gue nggak ngelawan gitu. Padahal sebetulnya apapun itu yang terjadi, semua perbuatan yang dilakukan pelaku pelecehan seksual itu bukan salah dia. Itu sebenarnya tanggung jawab mereka, apapun itu yang terjadi. Dan terkadang ketika mereka nggak paham atau si korban nggak paham dengan konsep itu, mereka akhirnya menyalahkan kejadian itu sepenuhnya pada mereka, padahal sebetulnya nggak begitu gitu. Itu adalah respon biologis tubuh. Iya, banyak banget, karena maksudnya belum lama ini kan juga kita baca berita yang banyak yang viral juga ya, yang anak murid lah, tiba-tiba ada yang pasangan lah masih muda, dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri gitu kan. Itu aku sedih banget sih, maksudnya kasihan gitu untuk mereka adalah korban-korban yang tidak terselamatkan, atau korban-korban yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya gitu loh. Makanya dengan ya, maksudnya kita ngobrol kayak gini kan pengennya encourage kalau teman-teman tuh nggak sendirian, teman-teman tuh pasti maksudnya harus bisa lah untuk speak up gitu, nyari bantuan. Tapi misalkan ada yang ngalamin hal serupa nih, bantuan pertama yang harus bisa dilakukan tuh apa sih? Cerita sama teman tuh hal yang benar nggak sih gitu? Oke, jadi gini, kalau misalnya teman-teman pernah melakukan pelecehan seksual, itu derajatnya gini loh, pelecehan seksual kan derajatnya dari yang ringan sampai yang berat ada ya, meskipun pemaknaan tiap orang akan berbeda-beda, tapi semakin berat pelecehan seksual yang dia dapat, maka akan semakin sulit dia untuk bicara. Tapi perlu diingat sama teman-teman bahwa ketika teman-teman memendam itu sendiri, teman-teman akhirnya memikul beban emosionalnya sendiri. Jadi ketika teman-teman dapat itu, langkah pertama adalah ngomong sama siapapun yang teman-teman percaya. Itu adalah hal yang tepat. Setidaknya kalau misalnya orang tersebut juga nggak bisa kasih solusi, setidaknya teman-teman mengeluarkan beban emosional yang teman-teman punya gitu. Ibaratnya soalnya yang namanya beban emosional tuh kayak tong sampah gitu loh. Kalau terus-terusan diisi tapi nggak dikeluarin, lama-lama kan nanti meledak ya, jadi sesuatu yang kurang baik. Pertama yang bisa dilakukan, cerita sama orang yang teman-teman bisa percaya. Kedua, di situ teman-teman bisa, kalau misalnya udah agak tenang, teman-teman bisa dianalisa nih situasinya seperti apa sih, derajat pelecehan yang diperlukan itu seperti apa, dan apa yang bisa teman-teman lakukan ke depannya gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen lapor dan membawa itu ke ranah hukum atau seperti apa, teman-teman bisa cari misalnya LSM terkait atau lembaga bantuan-bantuan yang bisa mengakomodasi dan mensupport teman-teman ke arah sana gitu. Karena kadang-kadang kalau kita sendirian yang bergerak, mungkin kita nggak sekuat itu gitu loh. Secara mental atau secara apa ya, ya bener lah, kayak kita butuh support system dari orang sekitar kita yang bikin kita akhirnya mau maju untuk ngomong dan berani, terus bisa terselesaikan gitu masalahnya gitu. Kalau sendirian siapa tahu kayak nggak dianggap omongannya, tadi dianggap lebay gitu. Tapi kalau kita punya orang-orang yang emang kompeten dan mengerti dan bisa membantu kita, siapa tahu bisa masalahnya terselesaikan gitu. Betul banget. Jadi memang penting ya, yang penting adalah sebenarnya tiap orang kan cuma pengen didengarkan aja. Jadi ini juga mungkin untuk teman-teman yang mungkin pernah mendengar ya, kayak Enzi, mungkin ada temen yang pernah cerita sih mendapatkan pelecehan. Rambut aku nyambung ke kuku. Kayak kuku aku bisa patah. Maaf banget aku speak up tentang kuku aku. Ini
Lawak banget. Aku juga nggak tahu kenapa aku kayak gini Tuhan. Aku tadi mau benerin rambut, tapi nggak nyangkut rambutnya. Aduh dia belum. Emang nggak bisa gitu loh, serius. Gak tuh. bisa serius ya Enzi ya. Nggak tahu, aku juga bingung. Kenapa? Gimana dong? Tadi Aku apa tadi? jadi hilang ingatan. Aku mau nanya apa, aku lupa. Oh iya tadi aku mau nanya, Enzi ada nggak temen yang suka cerita sama Enzi? Ih banyak, Tentang aku ini. lumayan sih, masa aku lumayan Aku sih. Aku kita diam dulu nih. Termenung sebentar, aku lagi memikirkan kata-kata yang tepat untuk aku keluarkan. Jadi aku berteman tuh sama segala kalangan, segala usia gitu. Nah jadi yang curhat sama aku juga dari dede gitu ya ibaratnya, sampai kayak ya sepantaran sama aku, sampai yang udah menikah pun juga banyak yang cerita curhat sama aku tipe yang jadi pendengar yang baik juga sih gitu. Oke. Dan berarti teman-teman Enzi tuh percaya sama Enzi ya? Salah deh kayaknya. Kenapa aku bongkar sekarang rahasia kalian semua deh. Nah, waktu itu kalau boleh tahu kalau teman cerita respon Enzi biasanya gimana nih? Karena kan kalau misalnya banyak teman yang cerita, apalagi berulang kali, berarti Enzi tuh orang yang dipercaya dan bikin teman-teman Enzi tuh nyaman cerita sama Enzi. Boleh nggak sharing ke kita waktu itu kamu biasanya gimana? Misalnya ada teman yang cerita nih sama kamu, gimana respon kamu biasanya? Bisa aku pakai headset ya? Enggak. Pura-pura nggak denger. Nggak dengerin. Enggak, aku kalau misalkan temanku cerita, aku tidak berusaha untuk ngasih solusi. Oke. Very nice. Kalau aku kayak gitu, maksudnya aku tipe yang ngedengerin dulu aja. Aku bukan yang dia cerita ini gue harus ngasih solusi apa ya gitu, bukan apa ya harus aku lakukan ya gitu, nggak gitu. Aku tipe yang oh gitu, dengerin aja dengerin. Sebenarnya ada gatel kayak pengen yang ngomong komen gitu, pengen banget nih ada yang kayak kita pengen ketawa gitu ya. Banget lagi. Aku tuh kadang-kadang makanya kayak teman aku cerita sama aku karena kayak sebenarnya menurut dia tuh masalahnya berat, tapi ketika cerita sama aku karena aku ketawa, jadi dia kayak iya lagi ketawain aja ya sih, iya lagi lucu menurut gue gitu loh, kayak mungkin jadi ringan, padahal sebenarnya dia pulang gue stres. Kayak aku tipe yang menyerap cerita, kayak aku tipe yang menyerap cerita. Misalkan kamu cerita sama aku, terus aku kepikiran kasihan banget kamu ya, sampai rumah tuh aku bisa yang kayak kasihan banget dia. Jadi gitu. terlalu Gue bisa bantu ya? apa? Gue bisa bantu apa? Kok kayaknya gue nggak bisa bantu apa-apa ya gitu. Cuma ternyata aku mempelajari ketika aku cerita sama orang, yang aku butuhkan adalah didengarkan. Karena saran dari orang itu hanya kayak memvalidasi apa yang aku lakukan nantinya itu benar atau enggak. Betul. Jadi aku cuma butuh support kok gitu. Sebenarnya aku udah tahu apa yang mau aku lakukan. Jadi butuh diyakinkan aja. Aku butuh ngerelisin sesuatu yang merasa aku tidak nyaman, apa yang aku rasakan pada saat itu, dan aku butuh validasi. Apakah yang aku lakukan itu benar atau salah? Kayak gitu. Sebenarnya kan emang nggak ada benar atau salah ya. Betul. Gitu. Tapi menjadi teman yang bisa mendengarkan cerita temannya itu menurut aku udah sangat membantu. Ketika dia nanya gue harus gimana ya, nah itu bisa tuh kita arahkan. Betul. Yang menurut kita juga itu lebih netral lah. Karena kadang-kadang aku kalau sayang banget sama sahabat aku ngeliatnya jadinya kayaknya teman aku tuh yang bener. korban gitu. Iya, misalnya korban, dia yang benar. Padahal ketika aku ngambil dari perspektif lain, mungkin teman aku juga lagi berbuat salah gitu. Iya, betul. Dan aku sebagai teman lebih ke yang ngasih tahu kalau emang dia salah, aku kasih tahu. Kalau emang saatnya dia harus ngomong sama pasangannya, rata-rata cerita tentang masalah pacar lah, masalah pasangan lah. Ya aku kan ngomong kayak ya lo ngomong lo harus gini kayak gitu sih kalau. Oke, berarti apa yang Enzi lakukan nih sebetulnya sesuatu yang secara teori tuh benar juga nih Enzi, tepat dilakukan sebagai seorang pendengar nih. Pertama, orang tuh benar cuma pengen didengerin sebenarnya. Kenapa sih banyak orang datang ke psikolog misalnya? Karena mereka pengen didengarkan tanpa adanya judgement kan. Betul. Itu yang orang cari. Jadi ketika teman-teman misalnya punya teman yang ternyata ada korban pelecehan atau mungkin masalah sehari-hari yang sebenarnya berat, pengen cerita, apa sih yang bisa teman-teman lakukan sebagai teman yang baik gitu, sebagai pendengar yang baik itu seperti apa? Yang pertama seperti yang Enzi lakukan, dengarkan aja sih, dengerin aja. Cuma teman-teman ada di situ, dengerin dengan saksama ya, tapi pikiran jangan kemana-mana juga kayak Enzi tadi, jangan kayak aduh abis ini gue ngomong apa ya, tapi benar-benar dengerin, terus mencoba berempati apa yang dirasain sama temannya sama teman kamu yang lagi cerita itu. Yang kedua, divalidasi aja emosinya. Misalnya dia cerita kemarin pacar gue begini meskipun dalam hati sebenarnya kayak pengen ngomong nih ini juga lo yang salah gitu, tapi kita
harus berada di posisi teman kita. Kita harus percaya apapun yang teman kita omongin, terutama jika teman kita ini adalah korban pelecehan seksual. Nah ini yang mungkin penting ya Zia, kadang orang di Indonesia dan dimanapun menyepelekan yang namanya pelecehan seksual verbal gitu, karena nggak ada bukti fisik yang bertahan ataupun yang kelihatan, iya nggak sih? Terus yang disalahin kadang-kadang juga perempuan ya malah. Nah itu benar banget. Jadi kadang kalau misalnya teman cerita nih, kayak misalnya cerita apa ya, dilecehkan oleh pacarnya gitu, dipaksa misalnya, kadang ada aja loh temannya komentarnya, terus waktu itu lo ngapain gitu, kayak itu mempertanyakan situasinya kan, yang sebetulnya pertanyaan itu tuh nggak perlu ditanyakan. Ketika ada temen nih, aku mau kasih tips, kalau misalnya ada temen yang korban pelecehan seksual kemudian cerita sama teman-teman, pertama yang perlu dilakukan dengarkan, kedua adalah apapun yang temen kalian sampaikan coba percaya aja, mau ada buktinya mau nggak ada buktinya, mau kalian kepo kayak gimana ceritanya, dengerin aja dan percaya, terus validasi aja emosinya. Oh ya ampun, pasti lo shock banget ya gitu, pasti sedih banget lo digituin kayak gitu. Terus yang ketiga, jangan kasih solusi, berkata Enzi, dengerin aja dulu, kasih reassurance kayak ini bukan salah lo loh gitu, semua orang tuh nggak berhak diperlakukan seperti ini gitu, karena orang-orang seperti itu sebenarnya cuma membutuhkan didengarkan dan diyakinkan bahwa ini tuh bukan salah dia dan bukan atas kontrol dan kemauan dia gitu. Yang keempat, kalau teman-teman udah kasih reassurance, teman-teman juga bisa kasih tahu bahwa oke, apapun yang terjadi gue ada buat lo gitu. Jadi kalau butuh apa-apa anytime hubungin gue aja gitu. Yang kelima, kalau misalnya udah tenang, teman-teman bisa bantu encourage ya, tapi bukan memaksakan, untuk teman kamu, untuk yang temannya teman kamu, untuk teman kamu yang menjadi korban, itu untuk mencari bantuan tenaga profesional kalau memang dibutuhkan. Nah itu kan dusnya, tapi donsnya nih ada yang perlu dilakukan adalah jangan memaksakan keinginan kita kepada mereka. Kadang kalau denger gitu kan pasti kayak udah lo harusnya lapor sekarang aja, lo putusin aja cowok lo gini. Gue telepon ya cowok lo sekarang ya. Nah itu jangan banget tuh, dons banget tuh, nggak boleh konfrontasi si pelaku tanpa persetujuan dari si teman kalian itu gitu. Karena pada akhirnya itu adalah kehidupan temenmu gitu. Dan semua decision itu adalah tanggung jawab dia. Kita tuh penonton aja gitu loh, kita cuma bisa encourage aja. Kalau emang dia mau putusin cowoknya, oke, kita encourage gitu. Kalau dia belum mau putusin, it's okay gitu, nggak apa-apa, tapi kita ada di situ aja. Aduh itu bener banget lagi, makanya pasti kalian pernah kan merasakan kayak pas udah putus, tau gak sih sebenarnya dulu cowok lo tuh gini, pada bener-bener ngomongnya pas udah putus. Iya bener banget, tapi itu temen yang baik dong kalau gitu. Iya tapi kan jadi pro kontra ya, kayak kenapa gak bilang, tau gitu kan gue gak pacaran 10 tahun gitu kan. Padahal kalau dibilangin pada saat itu belum tentu juga mau putus. Betul, kayak enggak, aku percaya sama pacar aku adalah cinta seumur hidup aku gitu kan. Biasa kan kayak gitu, bucin bener. Tapi biasanya aku nih ya, tadi kan itu versi psikolog nih, versi kamu yang Haifa yang benar gitu. Aku ada yang naturalisasi sebagai teman ya. Misalkan aku tahu nih temen aku tuh sebenarnya diselingkuhin, atau sebenarnya menurut aku kayak dia kasar lagi sama lo, itu nggak bener lagi. Karena ada orang yang pasangan aku, teman aku bilang sama aku gini, iya nih cowok gue kayak memaksakan untuk berhubungan seks sebelum menikah, gitu. Terus padahal dia udah akan nikah juga berapa bulan lagi, katanya ya sama aja kan, nanti juga kita bakal nikah juga, gitu kan. Kayak contohnya kayak gitu. Terus ada beberapa kata-kata yang manipulatif gitu menurut aku. Terus aku kan gimana ya, misalnya aku sebagai teman kayak agak kurang terima lah teman aku diperlakukan seperti itu. Tapi itu juga pilihannya dia, ini toh pasangannya dia juga gitu kan. Lagi-lagi aku cuma bisa mendengarkan, tapi aku memberikan hint-hint ke teman aku. Contohnya kayak apa tuh? Contohnya kayak misalkan gini, masa sih kayak dia bilangnya gitu ya gitu, tapi kan sayang selama ini kan ya lo udah menjaga itu juga segala macam, lo menjaga keperawanan lo sampai detik ini karena apa, kayak sesuatu hal yang lo itu hak lo sebagai perempuan gitu. Terus tapi aku baunya seringan mungkin, tapi kayak ada tuh hint-hint yang kayak gitunya. Atau contohnya aku tahu temen aku diselingkuhin gitu ya, terus gue cuma dengerin aja kayak rasanya tuh gemes ya pengen ngomong. Ada loh Lydia dan Mas Aris, suami lo tuh, pacar lo tuh Mas Aris, ngerti gak? Kayak ada tuh rasa gue pengen ngomong gitu tuh ada gitu loh, tapi nggak bisa kan, karena aku nggak mau ngerusak mereka pacaran terus aku bikin putus kan nggak mungkin. Jadi aku cuman yang kayak pas ketemu pacarnya nih gitu ya, karena gue tahu diselingkuh gitu, kayak yang kemarin aku habis dari mall ini loh, yang sebenarnya tuh habis dia dari sana. Jadi sih kayak aku tuh memberikan clue kalau gue tahu apa yang lo lakukan, lo macam-macam temen gue abis nanti pas udah putus sih. Tapi ada kayak gitu-gitunya, jadi kayak yuk ngomong gitu, ada gitu ya, tapi nggak nge-push ya. Tapi apa itu aku juga manipulatifnya ya? Enggak sih sebenarnya.
pada akhirnya kan Enzi juga nggak menyarankan secara eksplisit udah lo mendingan putus aja. Tapi sih, kalau menurut aku apa yang Enzi lakukan tuh mengajarkan temannya Enzi untuk berpikir lebih kritis lagi. iya karena sebelum ambil decision. Iya kan? Betul. Maksud kita bahas juga ya, mungkin menyimpang sedikit dari hubungan yang toxic relationship gitu. Karena toxic relationship tuh banyak banget, bukan dari pelecehan seksual aja ya, kekerasan seksual, tapi banyak jenisnya. Dan kadang-kadang mereka ngerasa kayak aku nggak akan dapetin cowok lagi yang kayak dia gitu. Kayak udah dipukul, dipaksa melakukan hubungan seksual apa segala macam, kayak aku kotor, gak ada yang mau sama aku lagi gitu. Tapi sebenarnya please jangan mikir kayak gitu, please. Kalau kalian udah ngerasa kalian gak nyaman, hubungannya sudah tidak sehat, jangan diterusin. Karena beberapa tahun lagi kalian akan menyesal dan kayak kenapa ini gak gue lakukan dari dulu gitu. Karena kayak udahin aja, maksudnya kita gak apa-apa kok. Kita punya pacar dari kecil ya, misalnya dari SMP kalian pacaran cinta monyet, SMA kenalan sama cowok, mulai berteman walaupun gak sampai pacaran, itu gak apa-apa untuk proses mengenal karakter gitu, mengenal lawan jenis, mengenal maksudnya kayak oh ini pasangannya cocok sama kita. Ketika kita tidak cocok, ngerasa ada sesuatu yang menjanggal, ya putusin aja gitu. Bahagia tuh jangan dari pasangan, bahagia tuh karena diri kita sendiri gitu loh. Ngerasa secure sama diri kita, pasti akan datang pasangan yang tepat, yang sesuai, yang bisa mengerti dan menghargai kita menurut aku. Jadi jangan takut, nggak akan ada lagi yang mau, nggak akan dapat lagi yang sesuai sama yang ini nih gitu. Berusaha, maksudnya kayak pasti bisa kok, pasti menemukan. Ya gampang ya ngomong, tapi beneran deh. Betul. Maksa. Tapi beneran deh. Betul, kayak putusin. Paling penting berarti kita harus tahu value kita sendiri. Betul. Self worth kita tuh harus bagus. Nah, ini agak menarik nih Zim, meskipun agak menyimpang dikit, tapi ini kan isu yang sebenarnya relate banget buat anak-anak sekarang. Kalau misalnya aku jadi netizen gitu ya, Enzi ngomong gitu, mungkin aku bilang iya Enzi kan bisa ngomong gitu karena cantik gitu. Tapi sebenarnya ini aku nggak ini ya, tapi misalnya ini bener-bener, tapi itu kata-kata yang paling aku kayak, tapi sebenarnya itu mitos. Mana sih, enggak kok gitu. Iya, dan secara psikologis itu tuh mitos loh. Kepercayaan diri itu tidak berkorelasi dan secara benar gitu ya dengan apakah menarikan secara fisik. Banyak juga orang yang cantik, yang udah perfect tuh tetap insecure sama bagian tubuhnya, sama mukanya. Iya nggak sih? Kamu dulu pernah lahir dengan sepede ini kah? Apa dulu? Sampai sekarang juga masih kita masih belajar, kan? berusaha untuk tidak insecure. Gimana caranya Nanti? Afirmasi. Mengafirmasi diri sendiri. Kayak dulu kalau misalnya tanya, aku tuh paling nggak bisa dipuji. Oh ya? Kalau dipuji gimana? Misalkan ya, Enzi cantik banget deh misalnya gitu. Nih reaksinya gini kayak sebenarnya masa sih gitu loh, kayaknya enggak deh, kayak pengen ngaca gitu, kayak enggak deh kayaknya ini agak pitak loh. Aku pitak loh, kadang-kadang aku pakai eyeshadow loh di sini aku kalau pitak gitu. Dulu bisa yang kayak gitu. Okay. Kayak ya gimana emang pertumbuhan rambutku karena turunan bapak aku itu gimana lagi gitu kan. Kayak hal-hal yang akhirnya aku mengafirmasi kayak nggak apa-apa, aku pitak, aku unik apa lo gitu. Jadi aku suka gitu. kayak hal yang menjadi kekurangan di diri aku coba berdialog sama diri aku. Itu lucu banget sih menurut gue. Kayak gue ngomong sama diri gue sendiri aja, gue kan suka tawa loh. Karena itu bagus banget loh. Aku suka dialog sama diri aku sendiri, sumpah. Kayak dari kecil? Enggak. Sejak kapan? Sejak aku butuh. Karena aku ngomong sama temanku gitu gini, gue insecure banget. Ini teman aku yang kenal deket sama aku, pasti mereka kayak, ini capek banget ya, lo insecure banget sih, nggak lo kenapa-napa gitu. Padahal nggak lagi kenapa-napa gitu. Akhirnya aku ngomong sama temen udah nggak kena, ngomong sama diri sendiri. Tapi itu penting sih, emang paling penting sebenarnya berdialog sama diri sendiri. Tapi kalau misalkan malu nggak apa-apa di kamar mandi, di iya, di kaca gitu kan. Aku juga nggak pernah sih di mall kayak ngomong Zi cantik kalau lu tuh gitu. Itu juga gak pernah. Itu juga gak pernah. Itu ya kenapa itu mah. Nanti orang juga mikirnya kenapa. Aku mau ketawa banget lagi. Apa ketawa aja. Aku ngebayangin gitu. Enggak, tapi kadang-kadang aku kayak misalkan aku mau datang ke acara apa, aku gak pede, aku ngomong sama kayak Enzi cantik, Enzi baik, Enzi kuat, Enzi gemes. Lucu banget, cute. Nggak usah, aku udah kayak bisa yuk. Aku tahu kata-kata yang kayak yuk bisa yuk itu kan sekarang jadi kayak nggak apa-apa kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, tahu. Jangan ngomong itu toxic positivity. Ada yang ngomong itu ke aku, ya Allah, itu yang ngebantuin gue banget lagi. Kayak aku itu yang memotivasi kamu justru ya, memotivasi, memanifestingin pikiran aku. Mengafirmasi diri aku dengan kayak Enzi ayo bisa yuk gitu, nggak pede sama badannya, olahraga biar sehat,
tetap ngerasa kayak makin percaya diri. Jadi kayak ada selain afirmasi ada bentuk aksi juga yang aku lakukan untuk diri aku gitu. Wow, dan berarti menurutku dialog sama diri itu penting, dan tahu kelemahan dan kekurangan kita tuh juga penting ya. Nah, tadi selain NZ yang berani speak up, kita juga punya tayangan ya, teman-teman sobat Klik Dokter, perempuan lain yang juga berani speak up nih, boleh kita lihat ya. Nih sobat-sobat aku. Sobat-sobat kamu. Nah, ini Kak Ines Kristianti nih, ini senior aku juga. Nah, katanya ini Kak Ines mungkin asumsi-asumsi yang ada di dirinya sendiri yang sebenarnya berakar dari lingkungan ya. Bener banget gak sih kayak zaman dulu ngomongin seks tuh tabu, apalagi cewek yang ngomongin. Aduh, bener banget. Ini seperti apa yang kata Kak Ines ini. Dan teman-teman nih, Kak Ines ini adalah psikolog yang sekarang ternyata justru aktif mengedukasi tentang seksualitas. Tapi sebenarnya sebelumnya Kak Ines juga punya loh ketakutan dalam dirinya mengenai itu, perbincangan mengenai seksualitas. Nih, kita lihat ada nggak yang Enzi pernah dengar dari sini? Cewek tapi kok ngomongin tentang seks? Ya, nggak takut dianggap cewek nggak benar. Itu aku pernah tuh, dia bilang kayak gitu tuh, nggak takut dianggap cewek nggak benar. Betul. Kak, bajunya Kak nggak takut dianggap cewek nggak benar gitu. Oke. Enzi juga pernah ya kayak gitu? Pernah. Terus apa yang Enzi rasain? Kok Enzi jadi Kak Ines gitu, apa yang Enzi respon biasanya? Pertama kali sih pas baca itu kayak, emang aku nggak benar, emang aku cewek nggak benar, kayak aku bener kok gitu. Terus habis itu aku pikirin ini ngeganggu, maksudnya kalau aku lebih yang kayak aku nggak pernah ngerugin orang lain, aku nggak pernah aneh-aneh juga. Jadi aku memutuskan kayak ya lo tuh cuma bisa ngeliat dari luar dan bisa semua orang bisa berkomentar, tapi yang paling tahu diri kalian nih kalian sendiri gitu. Betul banget nih, ini memang pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditujukan oleh orang-orang sekitar kepada perempuan ya, sering kali seperti itu. Dan lama-kelamaan karena komunitas atau masyarakatnya seperti itu, akhirnya kita sebagai seorang perempuan juga jadi punya kepercayaan seperti itu gitu. Karena ditanamkan dari kecil, ya perempuan tuh gak boleh ngomongin seks, perempuan tuh gak boleh speak up gitu ya. Makanya sekarang mungkin dengan Enzi Speak Up dan kita ada podcast seperti ini bisa encourage teman-teman di rumah yang sebenarnya udah pengen ngomong tapi masih ragu-ragu gitu. It's okay, bisa mulai dari hal-hal yang kecil aja dulu. Iya gak sih? Dari hal-hal sederhana, bilang menolak kalau misalnya dimintain bantuan yang sebenarnya kita juga nggak mau. Misalnya kakak, saudara, pokoknya lingkungan terkecil deh. Dari situ teman-teman bisa latihan coba speak up sama lingkungan yang terbesar gitu. Kalau dari Enzi gimana? Iya benar, kalau aku mungkin relate gini kali ya. Aku udah mau umur 30 tahun ini. Banyak orang yang menanyakan sama aku kayak kapan Kak Enzi nikah? Nah, itu benar. Terus atau enggak misalkan nih ya, nanti kan makin lama nikahnya makin susah nanti punya anak. Gitu. Betul. Nanti umur kamu udah makin tua, kamu nanti belum punya anak, mau umur berapa punya anaknya gitu-gitu. Terus aku pernah dekat sama orang, dia mau menikah karena emang dia udah di usia yang emang udah saatnya dia untuk menikah gitu ibaratnya gitu ya. Dia pengen banget punya keturunan. Terus dia ngobrolin sama aku, kalau misalkan nanti kita punya keturunan berapa ya, ya segala macam ya. Aku bilang gini, gue nggak mau mendahului Tuhan. Alhamdulillah rezeki, kalau dapat rezeki gue bisa punya anak, alhamdulillah gitu, karena anak itu rezeki. Tapi kalau aku ditakdirkan tidak bisa punya anak, apa yang pasangan aku akan lakukan? Aku bahas itu loh guys, maksudnya kayak lo mau nikahin gue karena gue atau lo cuma mau bikin keturunan dari gue gitu. Betul, itu juga penting tuh didiskusiin. Aku diskusikan itu gitu, karena aku udah di tahap kayak itu hak kita sebagai perempuan untuk mengandung, mempunyai anak gitu. Aku pengen banget punya anak, tapi kalau aku nggak bisa punya anak, apa yang harus aku lakukan? Betul. Gitu, harus marah-marah. Kenapa Tuhan aku nggak bisa punya anak gitu? Aku pasti banyak teman-teman perempuan-perempuan di sana yang pengen menjadi wanita seutuhnya dengan menjadi seorang ibu. Tapi walaupun kalian tidak bisa menjadi seorang ibu karena emang keterbatasan kalian belum dikasih anak, atau memang kalian tidak bisa punya anak, nggak apa-apa, kalian tetap perempuan seutuhnya gitu. Jangan sampai kata-kata dari pria pasangan kalian mengintimidasi kalian dan akhirnya membuat kalian tersudutkan dan tidak merasa utuh menjadi seorang perempuan. Karena menjadi seorang perempuan tidak berdasarkan punya keturunan atau enggak sih. Betul. Jadi harus tahu value-nya sendiri. Yang aku lihat dari Enzi sekarang adalah Enzi ini jadi benar-benar paham mengenai dirinya sendiri, apa yang Enzi mau, batasan apa yang menurut Enzi oke, apa yang enggak, sehingga Enzi jadi bisa lebih tegas mengungkapkan ke orang lain kalau Enzi nggak suka, Enzi suka. Iya, aku udah lebih secure kali ya. Aku udah di posisi aku udah secure sama betul, dia. Betul banget. Oke, Kak Eva, tapi aku tuh juga pengen tahu sih gimana kalau misalkan teman aku itu tidak punya kemampuan, tidak percaya diri untuk speak up.
Apalagi dia bahkan cerita sama orang terdekatnya aja tuh nggak bisa gitu, karena dia ngerasa nggak ada deh kayaknya orang yang bisa gue percaya untuk hal-hal yang sensitif ini. Itu gimana ya? Jadi sebagai teman gimana ya caranya meyakinkan teman untuk speak up gitu. Pertama yang perlu kita sadarin adalah decision semuanya dari dia. Kapan waktunya dia berani speak up itu tergantung sama dia. Jadi kita nggak bisa ngeburu-buru ini kamu harus speak up secepatnya. Tapi yang bisa kita lakuin adalah tadi kita ada di situ, terus kemudian menemani, terus bantu dia untuk menganalisa nih. Semuanya ada plus minusnya, pasti ada resikonya kan. Kamu speak up pasti ada resiko yang akan kamu peroleh gitu kan. Kamu nggak speak up juga ada. Nah kita bisa bantu teman kita untuk memetakan apa aja sih plusnya kalau kamu speak up, apa aja sih minusnya kalau kamu speak up gitu. Terus dijabarkan keduanya, kemudian kita sama-sama ajak teman kita, oke, dari semua resiko ini mana sih yang kamu rasa tuh kamu bisa hidup dengan resiko ini gitu. In the long term ya gitu, dalam jangka panjang mana yang kamu bisa hidup dengan resiko ini. Yang ketiga, untuk orang-orang yang ngerasa nggak bisa speak up untuk lingkungan terdekat kayak keluarga kan dia berarti mempersepsikan dunia itu sebagai sesuatu yang nggak aman kan. Kita nggak bisa memaksakan tiba-tiba dia speak up karena kita kayak seolah memaksakan dia untuk masuk ke hutan yang mengancam gitu. Tapi kita bisa kasih contoh nih bahwa oke nih ada orang lo yang sebenarnya bisa encourage lo, bisa support lo, bisa kasih keamanan buat lo dengan cara diri kita sendiri. Ketika teman kita cerita, kita kasih contoh bahwa kita bisa jadi pendengar yang baik, kita bisa jaga privasi mereka, kita dukung mereka sehingga mereka melihat bahwa oke, aman loh buat speak up sebenarnya karena ada lingkungan yang ternyata bisa gue percaya untuk ngomong gitu. Dari situ pelan-pelan ajak teman kita untuk latihan ngomong enggak. Misalnya ke diri kita aja sendiri, misalnya Enzi adalah teman yang dia percaya untuk ngomong untuk speak up. Enzi ajarin dia juga gitu, kayak kalau misalnya nanya nih, ini dari hal yang kecil ya, kalau speak up tuh dari yang hal-hal kecil, misalnya lagi jalan nih mau kemana, Enzi boleh tanyain kayak gini, lo mau kemana hari ini misalnya. Biasanya orang-orang yang nggak bisa speak up gitu, terutama untuk hal-hal yang kecil, dalam kesehariannya juga sulit untuk memutuskan sesuatu, kebanyakan terserah, bebas gitu. Nah Enzi bisa bantu coba latih mereka, misalnya kayak nggak lo yang nentuin lo maunya apa gitu loh. Jadi temennya Enzi bisa dibantu juga untuk memahami dan memberanikan diri untuk mengutarakan pendapatnya gitu. Yang terakhir, kalau misalnya ternyata Enzi, kebetulan Enzi kan adalah sosok public figure ya, tapi kalau misalnya kalian bukan sosok public figure, kalian bisa kasih inspirasi lah. Jadi kita tidak memaksakan kamu harus speak up loh, tapi kita bisa kasih contoh nih bahwa dengan berani ngomong itu ada benefitnya loh gitu. Oke, jadi speak up juga tentunya penting banget ya sih buat kesehatan mental kita. Selain pertama, yang pasti ketika kita diem, orang lain tuh nggak tahu kalau kita nggak suka. Orang lain nggak tahu kalau kita nih sebenarnya nggak nyaman dengan hal itu. Jadi ketika kita speak up, orang lain jadi tahu bahwa it's not okay gitu. Itu perbuatan yang salah. Sehingga orang yang melakukan hal tersebut, misalnya apakah itu dalam bentuk pelecehan seksual atau kekerasan atau lain halnya, itu tidak akan mengulangi hal yang sama. Kedua adalah mengurangi beban emosional. Jadi teman-teman tidak lagi merasa bahwa ini gue cuma sendiri yang ngerasain kayak gini. Terkadang dengan cerita kayak temennya Enzi, cerita sama Enzi, ternyata kayak ini bukan gue doang loh yang ngerasain ini. Jadi bisa lebih memahami permasalahan secara lebih baik. Akhirnya teman-teman bisa mencari solusi yang tepat atas permasalahan teman-teman gitu. Menurut aku. Kalau menurut Enzi gimana? Iya sih benar. Atau nggak datang ke profesional atau orang-orang lah, tadi menghubungi lembaga-lembaga yang bisa menyelamatkan kalian juga salah satu bentuk untuk menyelamatkan diri. Betul. Gitu. Kalau misalnya ternyata bantuan dari teman-teman sekitar, orang tua dirasa belum cukup atau justru merasa nggak ada yang bisa dipercaya, nggak apa-apa banget cari tenaga profesional, psikolog atau psikiater untuk teman-teman mencurahkan perasaan teman-teman. Sekarang di Indonesia juga banyak banget sih, wadahnya banyak banget ya. Dan yang gratis pun banyak gitu ya. Mungkin bisa cari-cari di media sosial banyak, ataupun di Klik Dokter juga ada psikolog-psikolognya. Mungkin teman-teman juga bisa akses di websitenya aplikasinya Klik Dokter ya gitu, untuk cari psikolog-psikolog atau psikiater yang teman-teman rasa oke nih aku bisa menceritakan permasalahan aku ke Klik Dokter. Nah, karena waktunya mau habis nih Enzi. Iya. Nggak berasa deh, udah berapa jam? 4 jam ya? Wow, lama sekali. Ada nggak yang Enzi pengen sampein buat teman-teman sobat Klik Dokter supaya mereka nih berani speak up?
yang tadi aku udah bilang sama kamu juga, aku pun masih berproses sampai sekarang, dan kita sebagai manusia itu akan terus berproses sampai akhir hayat kita gitu ya. Tapi menurut aku penting untuk kita tahu dan mengenal diri kita sendiri, apa yang kita mau, apa yang kita suka, dan apa yang kita tidak suka. Betul. Dan jangan selalu menanyakan kayak gue bener nggak sih kayak gini, gue salah nggak sih kayak gini, karena tidak ada benar atau salah. Tergantung perspektif kita untuk melihat suatu keadaan gitu. Jadi kalau misalkan kalian merasa tidak nyaman, diawali dari ngerasain deh badan kita nggak enak. Kalau kita ngerasa mental kita kena nih ya, maksudnya kayak ada sesuatu yang mengganjal di hati, pikiran kita, pasti itu ngaruh ke badan kalian. Bener. Pusing, mual, asam lambung, badan nggak enak, ada bagian-bagian tertentu yang ngerasa kayak pegel-pegel, ya pokoknya hal-hal yang seperti itu. Kok kayaknya gue nggak kenapa-napa deh tadinya. Coba lihat lagi deh ke dalam diri kita, ada nggak sih sesuatu yang mungkin belum kalian riliskan. Gitu. Terus menyelamatkan diri kalian dengan bercerita sama orang yang kalian percaya. Benar tadi kata Haifa, itu penting banget. Kalau kalian nggak bisa menceritakan sesuatu, kan nggak semua orang punya kemampuan untuk berani ngomong ya. Mungkin tulis jurnal itu juga salah satu penyelamat. Olahraga outdoor itu juga penyelamat. Aku melakukan itu loh. Jadi kayak aku tuh juga sering stres juga. Hai, tapi ada momennya juga kayak kadang-kadang aku ngerasa gini. Aku kok rasanya kayak perasaan aku nggak enak ya, pengen nangis. Tapi aku nggak tahu apa yang pengen aku tangisin. Itu tuh adalah clue kalau kalian lagi ngerasain stres, gitu kan. Kayak mungkin kalian nggak sadar gitu, ada hal-hal yang tidak enak di sekitar kalian yang mungkin mengganjal, tapi kalian nggak tahu apa. Itu aku ngerilisinnya dengan olahraga outdoor, matahari, kembali kayak grounding ke alam, kayak gitu-gitu. Jadi itu aku dapetin dari mana sih? Kok kayak Enzi tahu banget gitu, misalkan kayak gitu. Tahu dari mana? Dari profesionals. Jadi kayak ketika aku udah di umur yang melalui fase teman-teman aku semua udah berkeluarga, punya kesibukan masing-masing, kerja. Mungkin kalian juga ngerasa kayak kalian kehilangan teman-teman terdekat karena mereka udah punya kesibukan masing-masing. Karena semakin bertambahnya umur, teman kita semakin sedikit. Kita mau cerita, aduh, Haifa juga habis cerita sama aku tentang masalahnya, masalah keluarganya, atau nggak ada masalah yang akhirnya padahal aku mau ketemu kamu pengen cerita nih, tapi pas ketemu kamu udah cerita duluan, yang ngebuat aku akhirnya nggak jadi cerita sama kamu. Gimana sih? Itu aku pun pernah mengalami itu, dan akhirnya aku datang ke profesional yang emang dia stranger buat aku, dia nggak akan ngejudge aku, jadi aku bisa ngerilisin itu semua. Dan yang bisa bikin Enzi yang makin pelan-pelan berproses untuk secure, itu adalah psikolog aku, psikiater aku gitu loh, yang kayak dia ngasih tahu, encourage diri aku kalau Enzi tuh punya banyak jiwa, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak nggak apa-apa menerima diri kita, kelemahan kita, kelebihan kita tuh di embrace gitu. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin ini kan kita lagi bahasnya pelecehan seksual ya. Jadi untuk kalian yang mengalami hal-hal yang pelecehan seksual apapun jenisnya, nggak ada salahnya untuk pelan-pelan speak up dari orang terdekat kalian dulu gitu. Wow, sudah terangkum sangat banyak ya apa yang Enzi sampaikan tadi. Agak bawel ya. Tapi benar banget, yang bisa di-highlight dari apa yang Enzi sampaikan adalah keberanian untuk ngomong itu bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir ya. Kita nggak lahir dengan itu, tapi itu diperoleh dengan cara berproses, berlatih, dan memberikan kesempatan bagi diri kalian sendiri untuk ya berdiri untuk diri kalian sendiri ya. Karena diem itu nggak menghasilkan apapun gitu. Iya. Betul, karena aku yang dulu kayak tipenya kayak ya udahlah, biarin aja, ya udahlah, ini menjadi pelajaran aja buat aku, nanti aku nggak boleh kayak gitu lagi gitu. Aku tipe yang kayak gitu, pasrah aja gitu. Tapi ternyata itu berdampak ke aku beberapa tahun kemudian. Gitu, atau berdampak ke aku dan anakku nantinya. Sikap aku ada sesuatu yang ternyata belum diriliskan. Jadi nggak ada salahnya kok cara meriliskan sesuatu. Cara untuk speak up itu bukan cuma dari bahasa, dari ngomong, tapi speak up itu juga banyak jenisnya. Dan mungkin bisa cari pertolongan dengan cari tahu gitu loh. Oke, jadi teman-teman sobat Klik Dokter, mudah-mudahan apa yang Enzi sampaikan tadi bisa menginspirasi teman-teman untuk melatih keberanian teman-teman untuk speak up dari ranah terkecil dulu juga nggak apa-apa, karena speak up itu penting dan keberadaan teman-teman juga penting. Nah, aku Haifa, terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini, dan terima kasih juga untuk Enzi. Terima kasih Haifa, terima kasih loh Klik Dokter. Dan senang juga ya ada Enzi di sini, jadi ketawa mulu. Dan untuk sobat Klik Dokter yang kira-kira mungkin setelah kejadian ini merasa perlu bantuan, boleh langsung buka aplikasi Klik Dokter dan cari bantuan dari psikolog ataupun psikiater. Sampai jumpa. Langsung DM Haifa ya. Oke. Bye-bye. Klik Dokter.